tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talk show A+ in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming, mandiri dan berbudaya. Ya, pemirsa, kembali lagi di Energi Plus. Tadi kalau segmen sebelumnya Bung Ehan bilang sakitnya itu semakin hari semakin bertambah, dan bertambahnya itu tadi bilang ada yang membesar. Yang membesar itu apa ya? Nah, ini yang menarik nih. Bung Ehan, tadi kan menceritakan sakit hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu ada peningkatan. Bukan semua peningkatannya sakit. Tadi disebutkan ada yang membesar. Apa yang membesar? Perut atau apa? Ya, enak ngomongnya, Mas. Nggak apa-apa, sebutin aja gitu. Kan artinya gini, biar kita tahu, kok dampaknya sakitnya itu ke ini gitu, ininya itu apa gitu. Testis saya, Mas, dua-duanya. Oke, pemirsa, jadi tes itu ada di kemaluan ya, intinya. Artinya, ya kita bahasa kedokterannya itu kan ada testis, pokoknya di bawah kemaluan kita tuh ada, untuk lelaki ya, ada, ya pemirsa udah tahu lah itu apa ada. Itu membesar. Ya. Membesarnya seberapa besar? Sebesar telur angsa. Telur angsa, bukan telur ayam ya? Telur ayam 2. Angsa itu soang ya, kayak soang gitu ya. Telur ayam 2 karena Oh, berarti jatuhnya 4 dia kalau saat maaf ya pemirsa. Jadi satu testis itu ada pembesarnya 2. jadi gini kondisinya. Aduh, jadi nggak enak nih, tapi ya biar jadi pembelajaran juga. Testis itu kan 2 nih, dengan kiri kanan. Nah, itu yang sudah biasa standar itu standar ada. Tapi di samping yang standar itu ada lagi. Oh, nambah jadi. Iya, jadi nambah gitu. Makanya kan seperti dicurigai ini air atau apa. Saya juga udah mau. Dokter, ketika terjadi pembesaran itu sempat check up lagi ke rumah sakit. Tadinya saya mau. Bahkan sudah komunikasi, udah operasi aja. Tapi melihat dari catatan medis, kan saya ada catatan medisnya, pemeriksaan. Kok indikasinya itu, mohon maaf ya, punten ya, itu kayaknya non medis gitu. Itu dari keluarga yang Keluarga. Oh, oke. Nah, mungkin ini saya mau nanya juga ke Pak Endi, apa itu mungkin saya kena santet, Pak Endi? Ya, itu kan cuma istilah santet itu. Tapi kalau buat saya itu namanya energi negatif. Cuma istilahnya kan orang menyebut santet, tenung, terus apalagi tergantung daerahnya. Mungkin di Sunda nggak tahu apa istilahnya itu. Itu hanya istilah aja. Nah, lalu cerita nyambung tadi ketika testisnya membesar kayak gitu, terus tindakannya apa? Dikompres. Karena kan saya baca-baca Google, testis membesar kenapa. Dan boleh dicek, boleh. Itu di Google itu kalau kita cari testis membesar pasti yang sebelah kiri. Satu aja, satu sisi ya. Ya, Di situ kan dua-duanya ya. dijabarin lah di Google tuh ada. Tapi kok saya dua-duanya? Berarti dia nggak mau timpang sebelah, jadi harus seimbang ya. Balancing. Aduh, ini nggak enak ngomongnya, cuma ya gimana ya, udah terjadi untungnya. Ya. Dan hari ini saya sudah kembali pulih. Oke. Jadi saya bercerita. Gimana nih bisa pulih itu pakai obat apa itu? Nggak pakai obat. Jadi pakai sembuh sendiri. Saya alternatif. Pengobatan alternatif. Maksudnya alternatif itu apa? Pengobatan herbal atau gimana? Saya diobatin itu di alternatif itu hanya dipegang aja. Dipegang, saya teriak, saya nangis. Sakit banget ketika dipegang atau ditekan gitu atau cuma dipegang aja? Dipegang, diangkat, testisnya diangkat, diginiin. Terus sakit kepala saya juga seketika hilang karena di sini nih ada nih gitu ya. Dan disitulah saya memahami, tahu bahwa karena Pak Haji ini bilang. Oh, jadi yang pegang Pak Haji. Iya, ini mah kiriman kata Pak Haji. Ada apa kata Pak Haji tadi yang bilang, oh di kepala juga ada apa maksudnya? Ada kiriman, ada yang tidak seharusnya di kepala. Oh, dikirimnya di area kepala. Iya. Oke. Selain yang di testis tadi ya. Terus apakah ketika dipegang itu langsung tiba-tiba seketika atau nunggu jeda? Nah, ketika habis dipegang saya ingat banget waktu itu kontrol pertama sekitar jam 8 pagi saya disuruh mandi karena ada pemandian khusus. Udah begitu mandinya itu artinya di tempat perobatan atau ada misalnya ada telaga atau apa gitu? Di tempat pengobatan itu ada tempat mandi biasa. Cuma memang katanya di tempat mandi itu sudah didoain. Oke. Nah, seperti itu. Saya mandi,
terus saya tiduran di musola karena saya duduk kan masih nggak enak. Tapi rasa Tiba-tiba sakit udah mulai berkurang. udah langsung berkurang. Saya dipegang udah langsung berkurang karena puncaknya sakit itu adalah ketika saya teriak ketika Pak Haji menyentuh testis saya dan mengambil apa dari kepala saya. Tapi nggak ada bentuk kita diambil, maksudnya bentuk Nggak ada. jarum entah apa gitu nggak ada. Nggak ada, cuma Pak Haji bilang, ini mah kiriman. Pas saya tanya juga kenapa bagaimana, udahlah yang penting sembuh. Udah. Jadi setelah dari musola saya mandi, tiba-tiba saya ke warung itu saya duduk. Normal, Nggak sadar tapi. Nggak ada. nggak ada sakit lagi. Dan Nggak benci ya, ada. benci ya. Iya. Udah normal ya. Iya nggak ada. Nah itu makanya Nggak dikasih lagi sama Pak Haji bisa ramuan jamu atau apa. nggak, cuma setiap yang berobat ke Pak Haji keluar itu harus dikasih air minum doa, Air mineral. air mineral doa. Itu aja pengobatannya. Iya. Dan ya kalau boleh jujur, seumur hidup saya baru berobat kayak gini dan di sini saya jadi lebih mengerti lagi. Oh, ternyata non medis sama medis tuh mungkin bedanya ini. Karena walaupun non medis ya buktinya ya saya rasakan sendiri Dan langsung ya pada saat dan langsung saat itu. Bahkan saya kembali ke Jakarta pun enak banget gitu kan. Malamnya langsung bisa tidur. Sempat kepikiran, aduh bentar lagi jam 2. kambuh lagi nih Kak. Nggak ada. Nggak ada. Sampai hari ini udah berapa lama sembuhnya? Saya sembuh kemarin, Senin kemarin. Sekarang tanggal berapa ya? Senin minggu ini. Senin kemarin saya berobat dan ini hari ini hari Selasa berarti baru 8 hari ya. Baru 8 hari saya bisa duduk normal, ya. bicara normal. Bisa aktivitas kembali ya. Ya. Dan podcast ini ya pertama saya ini keluar dari rumah agak lama. Biasanya kalau keluar tuh sebentar Nggak bisa karena nahan sakit ya. dan takut kena malam nanti saya sakit. Pak Endi, ini juga fenomena apa pengobatan seperti yang tadi disebutkan Bung Elham, dia pegang ya, tapi mungkin dari kacamata pasien tadi namanya Boleh disebutin yang Pak Haji alternatifnya? pengobatan itu ya boleh aja nggak apa-apa lah. Bapak Haji Adang Oke. di Cibeber Cianjur. Oke. Nah, tadi Pak Haji Dadang ketika mengobati dia pegang ya, mungkin dia punya kemampuan secara mata batin ya, terus melihat bahwa ini ada kiriman gitu. Nah, terus habis setelah dipegang atau diterapi terus sembuh gitu. Nah, ini kiriman-kiriman itu dalam bentuk, kalau tadi Pak Endi di depan menyebutkan bahwa itu ada energi negatif. Energi negatif itu apa dalam bentuk energi biasa atau memang ada sebuah makhluk astral yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata? Iya, energi negatif itu bisa dalam konteks fisik dan non fisik. Kalau kita sering dengar di negara kita yang tadi disinggung, kena santet, telur dan sebagainya,
deskripsinya ada barang yang masuk di dalam tubuh kita, dan bahkan secara medis ketika dioperasi pun dokter mengambil beberapa barang itu. Dan kalau yang non fisik itu bukan dia nyerang kepada tulang dan daging kita atau organ, tapi nyerang kepada jiwa, kepada roh. Itu seperti orang yang mohon maaf yang istilah sekarang orang yang ODG dan sebagainya gitu. Nah, apakah itu berbentuk apa? Nah, kemudian beliau Pak Haji ini tadi bisa dengan menyentuh dan sebagainya. Tadi Mas Ari singgung ada beberapa orang yang memang memiliki potensi talenta mata batin yang lebih tinggi, atau kita bahasanya supranatural dalam positif itu, apalagi di dalam kerohanian tertentu. Dan itu kan memang sudah diajarkan dari dahulu, sebelum ada medis zaman dahulu itu orang pengobatannya juga memakai hal-hal yang demikian dengan mata batin yang tingkat tinggi. Nah, permasalahannya adalah kembali kenapa Bung Elhan bisa gitu loh. Dan saya yakin ceritanya tadi yang di sana bukan Bung Elhan sendiri, ada beberapa orang kena juga. Iya, gitu loh. Dan kadang juga teman-temannya nggak kena, satu orang kena, gitu lah. Itu kembali lagi. Itu kalau karena alam. Itu kalau karena alam. Tapi kalau karena kiriman. kesengajaan kiriman, itu bisa aja karena ada orang nggak suka, faktor like and dislike. Lalu sama seperti yang saya edukasi kepada anggota E+, kalau saya punya anak yang nakal, kos di luar kota, saya di sini, saya tidak perlu memarahi dia, menunjuk-nunjuk dengan kata-kata emosional, dia akan menjadi. Tapi saya bisa menerapi anak saya dari jarak jauh, kalau saya mau anak saya berubah. Artinya, orang yang memiliki keinginan yang sama buat seseorang, dia bisa berlaku yang sama, tapi dengan energi yang berbeda. Oke, Pak Indi. Nanti saya juga pengen tahu, mungkin Bung Elhan pengen tahu bagaimana sih cara mengaktifkan energi positif tadi untuk menghalau dari serangan-serangan. Tadi kita kiriman tentang santet. Bagaimana kita bisa terhindar dari santet dengan energi plus aura positif kita harus kita keluar. Jangan kemana-mana, tunggu kami akan kembali lagi. A+ in Life, sebuah program talk show yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talk show A+ in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming mandiri dan berbudaya.